ini kan tahu tempat debat. Ini bukan ruang tempat kita untuk bertinju atau berkelahi. Mulai itu dari awal sebenarnya mereka udah ada sentimen ya. Jadi kita belajar tentang ilmu sentimen. Kalau sentimen kita negatif, orang tersinggung. Kalau sentimen kita positif, orang ketawa gitu kan. Saya mau sampaikan bahwa hari ini LP sudah terbentuk ya. Pasal 351 dan pasal 335. Nomor LP-nya, Bang? Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Pada Selasa malam kemarin, Sunan Kalijaga diduga menjadi korban penyerangan usai menghadiri program debat hukum di gedung stasiun TV swasta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kala itu, ia hadir sebagai undangan resmi dalam acara yang membahas sidang panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Namun, setelah acara selesai, suasana berubah ricuh. Saat hendak bersalaman dengan para narasumber lain, Sunan mengaku didorong dan dipukul dua orang pria yang disebut berasal dari tim kuasa hukum Reza Gladys dan satu lagi dari pihak Dr. Andreas. Akibat insiden tersebut, Sunan mengaku mengalami sakit pada rahang dan langsung menjalani perawatan medis hingga mendapat infus. Ia menegaskan, dua pelaku penyerangan tersebut tidak memiliki undangan resmi untuk hadir di acara tersebut sehingga patut dipertanyakan keberadaannya di lokasi. Bagi Sunan, insiden ini mencederai etika profesi hukum karena forum debat seharusnya menjadi ruang adu argumen, bukan ajang adu visi. Sabar bang, sabar yuk, sabar. Sabar yuk bang. Sabar, sabar. Yo sabar bang, sabar bang, sabar bang. Anda mau pukul saya, tapi teman Anda pukul saya. Nih, tahan saya. Atas apa? Pukul ya? Ada pukul. Kamu nanya pakai janji. Video saya kok dia puterin aja. Yang dia kalau ada video. Ayo. Yang pasti saya diserang, ya, sama bapak itu mau pukul saya, ternyata kau yang colong terakhir saya. Ya ampun. Bang Sunan setelah mendapatkan dorongan atau pemukulan, apa yang Bang Sunan lakukan? Ya nomor satu, saya melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri saya bentuknya seperti apa? Bentuk pembelaan diri saya adalah saya mencoba menghampiri si pelaku pemukulan maupun penyerangan terhadap saya. Saya cuma bertanya, kenapa Anda memukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Ya, jadi itu menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengecut. Habis kena pukul, habis didorong, terus saya pulang nangis. Bahkan saya menyatakan, ini bukan tempatnya berkelahi, ini bukan arena tinju, saya bilang. Kalian tuh advokat, bahkan sudah usianya di atas saya jauh ya, saya bilang. Kalian itu, ini kan tahu tempat debat. Ini bukan ruang tempat kita untuk bertinju atau berkelahi. Ya, tapi lain cerita kalau memang kalian menginginkan itu, ya jangan di sini juga, saya bilang. Tak terima diperlakukan demikian, Sunan segera mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan dua terduga pelaku yang berinisial IPK dan SBB. Keduanya kini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sunan menegaskan dirinya memilih tidak melakukan perlawanan secara fisik demi menjaga profesionalisme. Pertama-tama saya sampaikan bahwa malam hari ini kan tanggal 12, tapi LP-nya terbentuk di 00 sekian, jadi tanggal 13 ya. Bahwa malam ini kami bersama korbannya 2 orang, Bang Sunan Kalijaga dan Pak BNI sendiri, bahwa kejadian yang tadi di TV One berimbasnya di laporan polisi. Kenapa demikian? Memang harus ada penegakan hukum, karena sebenarnya di ruang itu adalah ruang untuk berdebat hukum, bukan ruang untuk bertinju. Kami sendiri di situ tidak ada gerakan apa-apa, bahkan Bang Sunan pun tidak ada gerakan masalah apa-apa. Karena kejadian ini sudah masuk ke ranah hukum, ranah pidana, dan motifnya jelas. Ingat ya, motif dari kejadian jelas. Satu, di situ ada pengacaranya yang kita laporkan, itu pengacara RG, ya. Dan itu motifnya memang RG saat ini kan memang lagi ada persoalan dengan Dr. Uki. Dan juga motif satu lagi yang diduga melakukan pemukulan tersebut, itu juga motifnya dia pengacaranya si
Andreas, yang mana ada bermasalah hukum juga dengan Dr. Samira klien kita. Jadi motif jelas. Dan yang kedua, bahwa dari semua video dan juga nanti pihak kepolisian akan mengambil CCTV yang ada di TV One, artinya semuanya akan terang benderang, ya. Kenapa ada terjadi penyerangan tersebut kepada Bang Sunan Kalijaga? Saya mau sampaikan bahwa hari ini LP sudah terbentuk, ya. Nomor LP-nya, Bang? Nomor LP dan pasalnya adalah pasal apa namanya 170 disebut, Bang. pasal 170 pasal 351 dan pasal 335 Nomor LP-nya, Bang? dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Pak Sunan Kalijaga bukan berdiri sendiri, beliau ada tim, beliau juga ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika Anda melakukan tindakan fisik, berawal dari salah satu pengacara RG yang melakukan touching, dorongan itu pemicunya di situ. Lalu ada yang memang melakukan gerakan di mana ada tangannya yang memang mendarat pukulan di pipi kiri, ya, pipi kiri beliau. Jadi Terlapornya siapa, Bang? Kami juga tidak tinggal diam. Kami kasih tahu. Nanti soal pelapor nanti akan dijelaskan semuanya. Kami tidak tinggal diam, ya. Saudara dimanapun dengan baik-baik, kami tidak tinggal diam. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan. Untuk saat ini kami melaporkan 2 ya. Tapi di situ kan kita juga ada DKK yang nantinya dalam proses penyelidikan bisa nanti dikembangkan oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Kan tadi kita sebutkan, cuma kadang-kadang namanya laki-laki dari ribut-ribut kata-kata sudah ada ribut fisik. Tapi itu kita sesalkan ya, antara kelompoknya Sunan Kalijaga dengan kelompoknya Sembiring, Penghuni Sembiring. Itu dari kata-kataan mengenai nama, tapi kemudian rasanya sudah selesai ributnya ya, emosi sesaat biasa itu ya. Jadi hampir mereka menghantam, hampir, tapi ternyata tidak, cuma dorong-dorongan aja. Berarti nggak ada kontak fisik, Bang? Nggak ada kontak fisik tadi, nggak ada. Yang mulai siapa, Bang? Kalau dari kata-kataan? Namanya mulai itu dari awal sebenarnya mereka udah ada sentimen ya. Jadi kita belajar tentang ilmu sentimen. Kalau sentimen kita negatif, orang tersinggung. Kalau sentimen kita positif, orang ketawa gitu kan. Nah, ini kan persoalannya kan sentimen negatif. Jadi masing-masing memberikan sentimen negatif. Jadi klop dia, jadi panas dia, jadi kena dibakar. Tapi kebakaran ini pas selesai acara. Gitu. Tapi itu sebentar saja sih, tapi sekarang sih kayaknya udah damai ya. Atau apa kita belum tahu karena memang belum kelihatan kan. Tapi memang soalnya adalah kata-kataan mengenai nama pribadi. Nama apa? Mungkin nama klien atau Nama pribadi, Julianis Sembiring dipanggilnya Anus, Sunan Kalijaga dipanggilnya Kali. Gitu. Tapi kan itu biasa karena nama masing-masing kan. Berarti cuman konteks itu kan berubah menjadi distorsi, itu yang kemudian menjadi masalah. Namun, dari video yang beredar di media sosial, momen pemukulan itu justru tidak terlihat jelas. Nah, kalau menurut kamu, apa benar terjadi pemukulan atau hanya dorong-dorongan seperti penjelasan Deo Lipa tadi? Dan jika terjadi penyerangan, apa iya pukulannya sampai membuat Sunan harus diinfus? Menurut kamu, beneran parah atau lebay aja nih?